بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kemudian Imam Al-Juri rahimahullah ta'ala melanjutkan uraian dan penjelasan beliau seputar prinsip-prinsip atau akidah salah berkaitan dengan masalah takdir. Kata beliau, "Tsumma ba'atha rasulan wa anzala 'alaihim wahyan wa amarahum bil balaghi lil khalqi وبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير." Beliau kemudian Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka wahyu dan memerintah mereka untuk menyampaikannya kepada makhluk. Maka para rasul itu menyampaikan risalah dari Rabb mereka dan mereka menasihati kaum mereka. Maka siapa yang telah tercatat di dalam takdirnya, kalau ditetapkan di dalam takdirnya dia beriman, maka dia beriman. Siapa yang ditetapkan dalam takdirnya dia kafir, maka dia kafir. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah yang menciptakan kalian. Ini pernyataan. Kemudian setelah menciptakan terbagi dua makna. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Oke. Sini beliau menjelaskan sisi keimanan yang lain dari bentuk keimanan kepada takdir, bahwa hidayah dan istidlal, penyesatan, pemberian hidayah dan penyesatan itu semuanya datang dari Allah. Siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, dia beriman. Siapa yang Allah hendaki dia sesat, maka dia tersesat, keluar dari jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi dari umum masyiah, dari umum kehendak Allah yang harus berlaku pada makhluk dan berlaku pada apa yang dia takdirkan. Kemudian beliau menjelaskan masalah berikutnya dari bentuk keimanan kepada takdir. Ahabba man arada min ibadihi fasyaraha sadrahu lil-islam wal-iman wa naqata akharin faqatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim falan yahtadu idan abadan yudillu man yasha wa yahdi man yasha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah mencintai siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian orang yang dicintai ini Allah lapangkan dadanya menerima keislaman dan keimanan. Dan Allah benci kepada sekelompok yang lain. Lalu Allah khatamkan, Allah tutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Maka mereka pun sama sekali tidak mendapatkan hidayah selama-lamanya.
Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini dari prinsip penting dari prinsip keimanan kepada takdir, bahwa al-idlal wal hidayah, pemberian hidayah dan penyesatan, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka itu adalah kemuliaan, keutamaan dari Allah. Siapa yang Allah sesatkan, maka itu adalah keadilan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, mereka adalah manusia yang ditanya. Kemudian kata beliau, al-khalqu kulluhum lahu yaf'alu fi khalqihi ma yurid ghayra zalimin lahum jalla dhikruhu ayyun saba rabbuna ila dhulm innama dhulmu man ya'khudhu ma laysa lahu bi mulk wa amma rabbuna ta'ala falahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa lahu ad-dunya wal akhirah jalla dhikruhu wa taqaddasat asma'uhu. Kata beliau, makhluk seluruhnya adalah milik Allah. Allah berbuat pada makhluknya apa yang Allah kehendaki. Allah berbuat pada makhluknya apa yang Allah kehendaki, tanpa membalimi mereka sama sekali. Tidak ada yang membalimi. Dan maha tinggi, maha agung penyebutan Rabb kami, dinisbatkan kepada Rabb kami kezaliman. Dengan kezaliman itu adalah siapa yang mengambil apa yang bukan miliknya, itu kezaliman. Siapa yang mengambil apa yang bukan miliknya, maka itu disebut apa? Zulm. Wa amma rabbuna falahu ma fis samawati wal ard. Ada Rabb kita, milik Dia apa yang di langit dan di bumi, dan apa yang antara keduanya, apa yang di bawah tanah, dan bagi Dia langit, bagi Dia dunia dan akhirat. Maha agung penyebutannya dan maha suci nama-namanya. Ini dari sisi lain penjelas dan penekanan dalam keimanan kepada takdir, bahwa Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, dan tidak mungkin Allah berlaku zalim kepada makhluk. Seluruh makhluk adalah miliknya. Jadi kata zalim itu adalah yang mengambil apa yang bukan miliknya. Adapun Allah, baginya lah apa yang di langit dan di bumi, apa yang antara keduanya, apa yang di bawah tanah, baginya lah dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, ahabba ta'ata min ibadi wa amara biha. Dan Allah mencintai ketaatan dari hamba-Nya dan memerintah dengan ketaatan. Sehingga Allah cinta ketaatan itu dilakukan oleh hamba. Dan Allah perintah para hamba untuk melakukan ketaatan. Fajarat mimman ata'ahu bitaufiqihi lahum. Maka berjalanlah ketaatan itu pada dari orang yang taat kepadanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa nahaa 'anil ma'asi. Dan Allah melarang dari maksiat. Wa arada kaunaha. Dan Allah menghendaki terjadinya maksiat itu min ghairi mahabbatin minhu laha. Allah menghendaki adanya terjadinya maksiat itu tanpa Allah cinta kepadanya. Allah tidak mencintainya, tidak menyukainya. Wala amara biha, dan Allah tidak memerintah dengannya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekufuran untuk hamba-Nya. Dan Allah berfirman, qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintah dengan kekejian. Ini menunjukkan bahwa adanya kemaksiatan Allah kehendaki itu terjadi. Sebab telah terjadi, menunjukkan Allah menghendaki terjadinya. Tapi Allah tidak mencintainya. Ta'ala azza wa jalla, maha tinggi Allah azza wa jalla, ayyamur bil fahsya atau yuhibbaha,
Maha tinggi Allah Azza wa Jalla untuk memerintah dengan kekejian atau mencintainya. Jalallahu ta'ala Rabbuna min ayati riya fi mulkihi ma lam yurid an yajri aw syai'un lam yahid bihi ilmuhu qabla qawli. Dan juga Maha suci Allah, Maha tinggi Rabb kita, dikatakan terjadi di dalam kekuasaannya apa yang dia tidak kehendaki, atau ada di dalam kesusahannya yang terjadi yang tidak diketahui, tidak diliputi oleh ilmunya sebelum terjadinya. Ya, maksud dari penekanan di sini pada poin ini, Imam Al-Ajurri rahimahullah taala menjelaskan, ya, bahwa Allah telah menakdirkan adanya ketaatan bagi hamba. Allah perintah hamba untuk melakukan ketaatan. Selain dari itu, Allah juga takdirkan adanya kemaksiatan. Ya. Allah takdirkan adanya kemaksiatan. Tapi beliau terangkan bahwa adanya kemaksiatan ini bukan artinya Allah cinta. Sebab adanya sesuatu yang ditakdirkan bukan artinya Allah mencintai. Ya. Bukan artinya Allah mencintai. Dan di sini letak penyimpangan banyak kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir karena tidak bisa membedakan kehendak Allah Subhanahu wa taala antara kehendak Allah menghendaki dan mencintainya, antara kehendak Allah yang Allah hendaki hal ini terjadi karena suatu hikmah dan maksud di sisi Allah yang Maha Tinggi. Karena tidak bisa membedakan antara dua hal ini, banyak manusia yang tergelincir salah pemahaman dalam masalah takdir. Salah pemahaman dalam masalah takdir. Iya. Tadi misalnya contoh ucapan orang-orang Qadariyah. Dikatakan ketika hamba berbuat maksiat, dikatakan maksiat ini apa ucapan Qadariyah? Maksiat ini perbuatan siapa? Perbuatan hamba saja atau perbuatan di bawah kehendak Allah? Hah? Kata orang-orang Qadariyah bahwa perbuatan ini adalah apa? Perbuatan hamba saja. Kenapa dia katakan perbuatan hamba saja? Alasan mereka karena Maha Suci Allah dikatakan menghendaki kemaksiatan. Itu alasan mereka. Dibagi? Ya sepintas selalu orang tidak paham agama mendengar hal ini. Ya, benar juga ya. Mana mungkin Allah menghendaki kemaksiatan? Masuklah syaitan memberikan bisikan. Dan asal kesesatan ini karena tidak bisa membedakan antara dua kehendak. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat al-iradah. Allah punya kehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam nusus Al-Qur'an dan Sunnah itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya iradah kauniyah, qadariyah. Kalau meningkat iradah kauniyah, qadariyah. Yang kedua ada namanya iradah syar'iyyah diniyah. Iradah syar'iyyah diniyah. Dua benda. Semuanya kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia artinya apa? Artinya kehendak. Sinilah tentunya seorang mempelajari ilmu, ya, memahami tentu Al-Quran dan Sunnah dari sumber aslinya. Dia mempelajari bahasa Arab supaya dia paham apa perbedaan antara ini dan itu. Ya. Jadi iradah kauniyah. Yang pertama adalah iradah kauniyah qadariyah. Ini iradah bermakna masyiah. Bermakna masyiah, kehendak. Ya. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Sebab Allah menghendakinya, dia terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu apa? Kun fayakun. Innama amruhu, sungguhnya perintahnya idza arada syai'an, kalau dia menghendaki. Perhatikan kalimat irada di sini. Kalau Allah menghendaki, punya irada akan sesuatu, Allah berkata terjadilah, maka dia terjadi. Pasti. Ini irada apa? Hah? Kauniyah, qadariyah. Jelas? Dia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tapi irada kauniyah ini
terjadi pada sesuatu karena Allah mencintainya dan karena Allah tidak mencintainya. Jelas? Adanya kekufuran, adanya kemaksiatan. Maksiat terjadi dengan apa? Iradah apa? Kauniyah atau syariah? Iradah kauniyah. Allah menghendaki terjadinya maksiat, kan begitu? Apakah Allah cinta kepada maksiat? Jawabannya tidak. Jelas? Ya. Tapi dari sisi kehendak Allah menghendakinya. Iradah apa? Iradah kauniyah. Jelas sampai sini? Jadi belum tentu kalau Allah menghendaki dia cinta, belum tentu. Ya. Ini tadi saya katakan tidak paham hal yang seperti ini menjatuhkan seorang salah dalam memahami masalah tersebut. Kemudian iradah yang kedua, iradah syar'iyyah diniyah. Ini iradah bermakna mahabbah, bermakna kecintaan, kehendak yang bermakna Allah cinta kepadanya. Karena itu iradah ini hanya terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Allah cinta kepada ketaatan, cinta kepada keimanan. Ini iradah apa sebenarnya? Iradah syar'iyyah. Nah, maka pada seorang mukmin yang beriman, keimanan Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ini iradah apa? Allah menghendaki Abu Bakar As-Siddiq beriman. Iradah apa ya? Kauniyah atau syariah? Kauniyah atau syariah? Ya dua-duanya, kauniyah syariah. Sebab dia pasti terjadi. Allah menghendakinya, kan begitu? Pada seorang mukmin terkumpul padanya iradah kauniyah dan syariah sekaligus. Kekafiran Fir'aun iradah apa? Iradah kauniyah. Jelas? Kenapa kita tidak katakan iradah syariah? Sebab iradah syariah kaitannya dengan apa? Mahabbah. Kaitannya dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ya, sangat indah mempelajari akidah. Ahli sunnah ketika datang ahli bid'ah berkata, tidak boleh kamu katakan hamba berbuat maksiat. Ini adalah kehendak Allah. Tidak boleh kamu katakan kehendak Allah. Karena kalau Allah menghendaki kejelekan itu adalah tercela, adalah suatu celaan bagi Allah. Maka ahli sunnah yang mendengarkan hal ini sangat mudah menjawabnya. Dia katakan kamu tidak paham pembagian iradah kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua. Melakukan maksiat ini iradah apa? Iradah kauniyah. Allah menghendaki hal ini terjadi, tapi bukan artinya Allah cinta kepada hal tersebut. Jelas? Iya. Demikian. Maka ini penjelasan di satu sudut. Dan saya terangkan sudut lain untuk memperjelas masalah itu. Saya katakan bahwa sesuatu yang Allah kehendaki itu terbagi dua. Ditinjau dari sudut yang lain. Yang pertama, sesuatu yang dikehendaki lidzatihi, muradun lidzatihi. Allah kehendaki zat pada diri hal itu sendiri. Pada hal itu sendiri Allah kehendaki. Jelas sampai sini? Misalnya keimanan, Allah kehendaki lidzatihi. Ada yang kedua, namanya muradun li ghairihi. Sesuatu yang Allah kehendaki, tapi dikehendaki untuk selainnya. Untuk selainnya. Allah menghendaki adanya maksiat. Ini muradun li ghairihi. Artinya apa? Maksiat tersebut Allah kehendaki bukan karena Allah cinta kepada maksiat tersebut. Tidak. Tapi Allah mempunyai hikmah di dalam kehendaknya ini. Allah mengadakan maksiat, Allah mempunyai hikmah darinya. Yang hikmah ini semuanya dari perbuatan Allah, dan perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang tidak. Jelas sampai sini? Ya. Maka dengan terjadinya maksiat ini bukan Allah hendaki pada maksiat itu terjadi, pada maksiat itu zatnya dikehendaki, tidak, tapi dikehendaki karena sesuatu yang lain. Ya. Allah menghendaki terjadinya karena sesuatu yang lain. Ya. Dengan adanya kekufuran, dengan adanya kemaksiatan, ini ujian ya, bagi manusia. Akan nampak siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta dalam keimanan. Akan nampak siapa yang sabar di atas ketaatan dan siapa yang tidak sabar. Akan nampak siapa yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan yang lurus dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Ini semuanya ujian-ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah di belakangnya.
Ya, Maha mempunyai hikmah di belakangnya. Karena itulah di dalam penakdiran, di dalam bab takdir tidak boleh dinisbatkan kejelekan kepada Allah dalam penakdiran. Jelas? Sebab semua perbuatan Allah dalam menakdirkan semuanya baik. Tidak ada kejelekan dalam perbuatan Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laysa ilaika." Dan kejelekan itu ya, bukanlah kembali kepada. Sebab tidak ada kejelekan dalam perbuatan Allah. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Itu adalah baik. Perbuatan Allah baik di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan. Perbuatan Allah dalam menakdirkan maksiat ini adalah baik. Perbuatan Allah. Sebab Allah ketika menakdirkan kekufuran, menakdirkan kemaksiatan, Allah punya hikmah di belakang penakdirannya. Dan ini adalah baik dan terpuji. Jelas ini? Karena itu tidak ada kejelekan yang dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jelas di sini. Makanya di antara uraian-uraian yang siapa yang memahaminya dengan baik, insyaallah taala dia akan terhindar dari banyak penyimpangan orang-orang yang tersesat di dalam masalah takdir. Ya. Harus dibedakan antara dua iradah. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, qad alima mal khalqu amiluna qabla an yakhluqahum wa ba'da an khalaqahum qabla an ya'malun qada'an wa qadara. Kata beliau, dan Allah telah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk, apa yang akan dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan makhluk itu. Wa ba'da an khalaqahum qabla an ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setelah makhluk ini dicipta, Allah mengetahui apa yang akan dia lakukan sebelum makhluk ini tahu apa yang dia akan lakukan. Qada'an wa qadara. Dan ini apa namanya? Semuanya merupakan qada dan qadar. Di sini beliau menjelaskan dan lebih mempertajam makna tingkatan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab dari prinsip penting yang harus diyakini dalam masalah takdir, Allah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan. Makhluk ini sebelum diciptakannya, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk itu. Dan setelah makhluk dicipta, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk sebelum makhluk itu sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Allah mengetahui. Yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qad jara al-qalam bi amrihi ta'ala fil lawh al-mahfuz bima yakunu min birrin aw fujurin yusni ala man 'amila bi ta'atihi min 'ibadihi wa yudhifu al-'amala ila al-'ibad wa ya'iduhum 'alayhi al-jazaa' al-'azim ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار وأضاف العمل إليهم بما عملوا ذلك بمقدور جرى عليه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Nah, kata beliau, pada jalan qalam bi amrillah ta'ala fil lawhil mahfuz. Telah berjalan, telah tetap ketentuan Allah di lawhil mahfuz tentang apa yang akan terjadi dari kejelekan maupun kekejian, kefajiran. Allah memuji siapa yang beramal dengan ketaatan dari hamba-Nya. Dan Allah menyandarkan amalan ini kepada hamba. Allah sandarkan amalan kepada siapa? Kepada hamba. Man amila salihan. Man amila salihan falinafsi. Siapa yang beramal salih maka untuk dirinya. Disandarkan amalannya kepada dia dan disandarkan pahalanya itu dan diberikan pahalanya untuk dia. Jelas? Iya.
ويضيف العمل إلى عباده ويعدهم عليه الجزاء العظيم. Dan Allah menjanjikan untuk mereka pahala yang besar. Ini tergantung amalan yang dia lakukan. Sebab amalan-amalan ketaatan itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Ya. Ada amalan yang pahalanya sangat besar sekali. Ada yang amalan dia dijanjikan dengan pahala yang sebesar itu. Ada amalan dijanjikan pahala khusus. Misalnya akan dituduhi di bawah tuduhan arsy pada hari kiamat. Atau pada hari kiamat dia akan berada di atas mimbar dan cahaya. Atau jenis amalan yang lainnya yang dijanjikan pahala-pahala khusus. Kadang besarnya amalan itu diukur dari besarnya niat dan keikhlasannya. Keikhlasan juga menentukan besar tidaknya pahala. Karena itu kata sebagian para ulama salaf, rubba amalin kabirin tusaghirhu niyyah. Kadang sebuah amalan yang besar, banyak pengorbanan, meletihkan, tapi pahalanya menjadi kecil disebabkan karena niatnya. Wa rubba amalin saghirin tukadzirhu niyyah. Dan kadang ada sebuah amalan yang kecil tapi menjadi sangat besar pahalanya karena niatnya. Karena niatnya. Ya karena itu amalan Abu Bakar As-Siddiq tidak ditandingi oleh para sahabat yang lain. Tidak ditandingi oleh para sahabat yang lain. Jadi disyaratkan dalam sebuah riwayat yang diterangkan bahwa Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya amalan yang dia lakukan, tapi mendahului kalian dari Abu Bakar adalah apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada dalam hati. Dari tingkat keimanannya ini memperbesar amalan-amalan beliau radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, walaula tawfiqihi lahum ma amilu mastawjabu minhu al-jazaa. Sekarang hamba yang beramal baik ini, beramal ketaatan ini, dan Allah sandarkan amalan itu kepada dirinya. Ini dari siapa? Taufik dari siapa? Dia melakukannya semata dari Allah. Andai kata bukan taufik dari Allah, dia tidak mungkin melakukan amalannya dengan jadi mendapatkan pahala. Maka itu adalah semata taufik dan keutamaan dari Allah. Karena itu penulis membawakan ayat, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mempunyai keutamaan yang sangat besar. Ya, sebaliknya di sisi lain, wa kadzdzaba qauman 'amilu bi ma'siyati. Demikian pula Allah mencela satu kaum, mereka beramal dengan maksiat. Wa tawa'adahum 'ala al-'amali biha an-nar. Dan Allah mengancam mereka. Allah mengancam mereka apabila beramal dengannya, diancam dengan neraka. Wa adhaqa al-'amala ilaihim bima 'amilu. Dan Allah sandarkan amalannya kepada mereka. Amalannya disandarkan kepada mereka. Sebab di ayat dikatakan wa man asaa fa'alaihi, siapa yang berbuat kejelekan disandarkan kejelekan itu pada diri. Jadi kalau dia beramal dengan kemaksiatan, maka diancam atasnya neraka dan disandarkan amalan itu kepadanya. Kemudian apa yang dia lakukan ini juga sudah merupakan takdir yang ditakdirkan terhadapnya. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dalam jumlah yang terakhir ini, sini penulis terangkan tentang keimanan pada Alkitab, bahwa segala yang ditakdirkan telah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini telah kita jelaskan dalil-dalilnya. Oke. Ya, segala sesuatu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, segala perkara. Kemudian juga di dalam poin yang terakhir ini, penulis mengisyaratkan ini bahwa hamba ketika dia beramal, amalan yang dia lakukan itu tidak lepas dari kehendaknya, dan dia yang melakukannya.
Dan ini tidak bertentangan dengan makna bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya dan Allah yang menciptakannya. Tidak bertentangan. Jelas? Sebab hamba ketika berbuat, dia berkehendak melakukan sebuah perbuatan, maka apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Ya. Nah, maka amalan disandarkan kepada hamba. Dan Allah menyandarkan amalan itu kepada hamba. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak, perhatikan. Siapa yang berkehendak disandarkan kepada hamba. Siapa yang berkehendak, maka hendaknya dia beriman. Siapa yang berkehendak, hendaknya dia kafir. Diberikan kehendak. Ya. Tapi kehendak hamba semuanya masuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak mungkin dia berkehendak dan Allah tidak menghendaki. Semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah Rabbul Alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali hal tersebut telah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, ini ayat kata para ulama di dalamnya terdapat bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabriyah sekaligus. Sebab kelompok Al-Qadariyah mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu perbuatannya sendiri. Ya, kan begitu. Kalau kelompok Al-Qadariyah, kelompok Al-Qadariyah mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatannya sendiri, bukan perbuatan Allah. Kalau kelompok Al-Jabriyah mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada kehendak dari hamba tersebut. Dan ini juga salah. Ini juga salah. Sebab Allah ketika berkata, "Wa ma tasya'un," ya, dan tidaklah kalian berkehendak. Ini menunjukkan bahwa hamba punya apa? Punya kehendak. Ya, kalau begitu ini bantahan untuk siapa? Qadariyah atau Jabriyah? Ya, bantahan untuk kelompok Jabriyah. Illa ayyasha Allah. Ya. Tapi diterangkan bahwa kehendak hamba ini semuanya dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, illa yasha Allah, kecuali ya yaitu dengan izin atau dengan kehendak Allah. Ini bantahan untuk kelompok apa? Kelompok Al-Qadariyah. Betul hamba berbuat, dan itu kehendaknya betul. Tapi kehendak hamba tidak mungkin terjadi tanpa Allah menghendaki. Jelas sampai sini? Oke. Jadi ya, maka ini poin-poin kesimpulan-kesimpulan penting ya, di dalam masalah keimanan pada takdir. Ya. Kemudian Al-Ajuri rahimahullah ta'ala berkata, qala Muhammad bin Husain, hadha madhhabuna fil qadar alladhi sa'alahu bis-sa'il. Fa qala qailun man hujjatu fima qulta. Jadi sekarang beliau terangkan secara global prinsip ahli sunnah dalam masalah takdir, akidah salaf ya, dalam masalah takdir. Jadi beliau tekankan setelah menjelaskan ini adalah madhab kami tentang takdir yang ditanya oleh penanya. Kemudian beliau berkata, baik qala qail, kalau setelah saya jelaskan ada lagi yang bertanya, mal hujjah bima qulta? Apa dalilnya terhadap apa yang kamu katakan? Apa hujjah yang menjelaskannya? Qila lahu, maka jawab kepadanya, Kitabullah wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu ashabihi radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan wa qawli a'immatil muslimin. Katakan bahwa hujjah dalam hal ini adalah kitab Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat. Disebut apa yang dilakukan oleh para sahabat sunnah. Sebab apa yang disepakati oleh para sahabat itu adalah ketentuan yang harus diterima. Ya, ketentuan yang harus diterima. Sebab tidak mungkin para sahabat bersepakat di atas kesesatan. Itu tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji mereka dan menjadikan jalan para sahabat sebagai jalan yang lurus, dijadikan sebagai ukuran keimanan yang benar, disandarkan keridhaan, ya, surga bagi orang yang mengikuti jalan mereka. Bahkan Allah mengancam siapa yang keluar dari jalan para sahabat dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, menyelisih jalannya para sahabat, maka
kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Kemudian kami akan masukkannya ke dalam neraka jahanam. Dia menyelisih Rasul dan menyelisih jalan para sahabat. Dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, maka antara hujjah dalam agama adalah apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'in lahum bi ihsan. Demikian pula apa yang datang dari para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Wa qawli a'immatil muslimin, dan juga apa yang datang dari para imam kaum muslimin. So, para tabi'in dan para imam yang mengikuti mereka dipuji dalam Al-Quran. Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ihsan artinya di sini dengan baik. Bagi para ulama menafsirkannya itqan, dengan itqan. Dia mengikuti jalan para sahabat dengan sebenar-benarnya, persis di atas jalannya para sahabat. Tidak keluar dari jalan para sahabat sama sekali. Nah, tidak keluar dari jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sama sekali. Nah, itu kalau kita lihat dari para imam kaum muslimin bagaimana mereka berdalilkan. Ya, mereka berdalilkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya juga mereka sandarkan bahwa di antara para sahabat tadi melakukannya begini. Ya. Sebab ini semua adalah bentuk-bentuk penegakan hujjah, bentuk-bentuk penegakan hujjah. Maka penjelasan tentang takdir ini adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin, oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ya, kemudian kata lagi berkait qala qadkur min dzalika ma nadzali bi ilman wa yaqina qila lahu na'am insyaallah wallahu muwaffiq li kulli rasyad wal mu'in alayhi bi mannihi. Ya, kata beliau, kalau misalnya yang bertanya berkata, kalau begitu tunjukkan atau sebutkan kepada kami dalil-dalil itu. Di antara dalil yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, apa yang menyebabkan kami bertambah ilmu dan bertambah keyakinan? Ya, perhatikan ya. Jadi pertanyaannya, yang minta disebutkan dalil, untuk apa disebutkan dalil? Supaya bertambah ilmu dan keyakinan. Adapun kalau minta disebutkan dalil, ya, hanya ingin membantah, tidak mengambil kebaikan, hanya ingin mendebat, maka yang seperti ini tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Tapi orang yang menghendaki kebaikan, orang yang menghendaki hidayah, maka terangkan kepadanya jalan petunjuk. Terangkan kepadanya jalan hidayah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Kata beliau, qila lahu, maka jawab kepadanya, na'am insyaallah. Iya insyaallah. Kami akan sebutkan, Allah yang memberi taufik pada setiap jalan yang lurus, dan dialah Allah yang memberikan pertolongan dengan anugerahnya akan hal tersebut. Jadi mulai dari bab 31 ini dan seterusnya, beliau akan menyebutkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW apa yang dengannya ya, menguatkan atau menerangkan ya, kesimpulan akidah as-salaf yang dia terangkan. Rahimahullahu ta'ala. Nah, baik. Ini insyaallah kali kita sambung apa pertemuan yang akan datang. Bab yang bab 30 ini, mulai dari bab 30 ini kesimpulan dalam masalah takdir. Adapun rinciannya insyaallah kali kita akan mulaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Bagaimana bila ada yang mengucapkan aku ikhlas beribadah walaupun surga dan neraka tidak ada, karena aku beramal cuma untuk Allah, bukan mencari pahala atau takut azab, karena itu keikhlasannya tidak sempurna. Bagaimana? Setelah orang yang berucap seperti ini tidak ikhlas malah. Orang yang berucap seperti ini tidak ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu artinya dia memurnikan ibadah kepada Allah. Dia menyerahkan segala sesuatu hanya untuk Allah. Dan dari salah satu konsekuensi tauhid
Pemurnian ibadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah karena mengharap pahalanya dan takut kepada siksaan. Iya. Takut kepada siksaan. Dan ini adalah ibadahnya para nabi dan para rasul. Allah berfirman tentang nabi dan para rasul, ulaika. Apa namanya? Ulaika. Ulaika yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itulah yang berdoa kepada kami. Raghaban, mereka mengharapkan, sangat berharap pahala, wa rahaban, dan takut dari siksaan Allah. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Ini para nabi dan para rasul seperti itu. Jadi kalau dia katakan seperti ini, cuma beramal, bukan mencari pahala, bukan siksaan, berarti dia lebih bagus ibadahnya dari nabi dan rasul. Ini sudah cukup menunjukkan salahnya ucapannya. Ya, dan ini ucapan dari sebagian orang-orang sufi yang tidak paham makna ibadah. Dia hanya punya semangat beribadah saja. Punya semangat beribadah. Dan tidak cukup, semangat beribadah itu tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Harus disertai dengan ilmu yang membenarkan semangat. Ya, kalau hanya sekedar semangat, betapa banyak orang yang bersemangat. Orang-orang kafir juga bersemangat. Ya, sampai dalam peperangan mereka punya semangat yang sangat besar. Sampai ada yang berani, berkorban, bunuh diri karena semangat pula. Tapi apakah itu dibenarkan? Jawabannya tidak. Nah itu tidak cukup semangat belaka. Ya, harus disertai dengan ilmu agama yang membenarkan semangat. Harus disertai dengan ilmu agama yang membenarkan semangatnya. Jadi pertanyaan buat sini. Saya mau bertanya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Maaf, jika kita ditakdirkan menjadi orang yang murid. Ini tadi yang saya katakan, dari mana dia tahu ditakdirkan menjadi orang murid? Dari mana dia tahu? Tidak ada yang tahu ditakdirkan murid dia atau tidak. Apa yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud dalam riwayat itu? Itu bukan penjelasan tentang sesuatu yang kita jalani seperti itu. Dalam artian, ya, hukum syar'i yang dilakukan seperti itu tidak. Itu penjelasan hukum qauli, bukan penjelasan hukum syar'i. Saya tadi sebutkan ya perbedaan antara syar'i dan qauli. So kalimat ini qauli dan syar'i ini banyak pembagian. Ada dalam hukum, ada dalam qada, ada dalam takdir, ada dalam iradah, ada dalam dalam al-amr, ada dalam izin. Ada belasan kalimat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa juz 8 dan disebut juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syifa'ul Alim. Banyak hal. Hukum itu ada dua. Ada hukum qauli. Hukum qauli itu penjelasan hukum. Tapi bukan artinya hukum ini yang dijalani sebagai perintah syariat, tidak. Dan ada hukum syar'i dilakukan. Apa yang disebut dalam hadits Ibnu Mas'ud itu penjelasan qauli, sesuatu yang telah ditakdirkan sebagai kejadiannya. Tapi bukan artinya ya, saya diperintah untuk melakukan seperti itu. Kalau saya beramal dulu kebaikan atau saya beramal dulu kejelekan, terus beramal kejelekan, nanti di belakang saya beramal kebaikan, saya masuk surga. Dari mana dia tahu? Ya, dia akan masuk surga. Kemudian kalau dia beramal kebaikan, dia sudah niatkan beramal kejelekan. Dia niatkan nanti kalau di akhir hayatnya, ya, dia akan beramal kebaikan. Dari mana dia tahu akhir hayatnya? Anggaplah dia kira-kira saya beramal kejelekan 10 tahun, nanti berikutnya saya beramal kebaikan, ya, supaya saya masuk surga. Ya, belum sampai 10 tahun dia sudah meninggal. Ya. Dari mana dia tahu? Mereka tidak ada yang tahu siapa yang rugi. Nah,
Karena ini ikhwan fillah saya terangkan bahwa memahami nusus itu sangat penting sekali. Ya. Dan ini juga di antara hal yang saya katakan tadi, bahwa ilmu itu kadang tidak cukup seorang dengan membaca saja. Kadang dia baca hadis ini pemahamannya tidak sampai, maka dia keliru memahami. Dan Imam Malik rahimahullah pernah melarang menyampaikan hadis berkaitan dengan sifat-sifat. Pernah khawatir orang awam yang tidak bisa mencernanya dengan baik. Nah, pada sebagian sifat pernah Imam Malik melarang. Jelas? Dan Abu Hurairah beliau tidak menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah yang beliau hafal, karena khawatir akan didudukkan hadis itu bukan pada tempatnya. Ya, di mana terjadi fitnah. Jelas? Maka ini semuanya dari fikih yang hendaknya dipahami. Ini ada aturan-aturannya, ada rincian-rinciannya. Karena itu yang paling nikmat bagi seorang hamba kalau dia mengambil agama itu dengan cara mempelajarinya, duduk dan berguru. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan Rasulullah SAW, bahkan para nabi dan para rasul. Berikan contoh dengan perhatikan Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Khadir, ya, berguru, bahkan menempuh perjalanan yang sedemikian panjang, sedemikian melitihkan. Rasulullah SAW datang kepadanya Jibril, dan di akhirnya dikatakan ini Jibril datang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Jibril turun langsung di Mekah mengimami Rasulullah dan para sahabat. 2 hari berturut-turut Jibril mengimami Rasulullah dan para sahabat untuk mengajarkan kepada mereka waktu-waktu sholat. Maka menunjukkan bahwa ilmu itu diambil dengan antara dengan guru, bukan hanya sekedar seorang membaca. Dan bukan artinya saya meremehkan arti membaca dan semangat seorang membaca. Membaca itu bagus. Ya. Tapi ingat bahwa sesuatu yang dia baca itu harus dia cocokkan pemahamannya dengan kepada seorang guru yang memang punya keahlian dan kemampuan untuk memahamikannya dengan pemahaman yang benar. Bagaimana penjelasan tentang hujjah lebih ada kepada Nabi Musa dengan takbir? Ini akan datang Hurairi, ya, akan datang Hurairi. Oke. Bagaimana cara meraja hafalan Al-Quran dan hadis yang baik? Ya, meraja mengulangi hafalan. Orang-orang berbeda-beda dalam hal ini. Ya. Orang-orang berbeda-beda dalam hal ini. Cuma yang paling penting pada seluruh bentuk seorang menghafal, dia meluangkan waktu khusus untuk mengulangi hafalannya, menjadi wirid seharinya. Dalam sehari dia punya wirid dalam waktu khusus untuk hafalan tersebut dan mengulangi. Itu yang paling bagus. Iya. Ada pun di dalam masalah meraja, ya, orang-orang berbeda-beda dalam hal ini. Perlukah kita membantah firqah MTA yang kehaluan qadariyah dalam masalah takdir, khawarij dalam masalah pelaku dosa besar, mengingkari telaga, mengingkari jembatan dan neraka, serta kesatuan yang lain yang mereka sebarkan prinsip mereka ini belajar mereka. Ya, hal yang disebarkan di umum itu dibantah juga di depan umum karena ada maslahat yang membolehkannya, ya, tidak menimbulkan komentari lebih besar. Harusnya diterangkan hal yang seperti ini. Nah, dan sekarang ini betapa banyak orang-orang yang menyuruh kepada kekufuran, menyuruh kepada kemaksiatan, terang-terangan dengan berbagai jalur media. Ada yang dengan media terlihat di layar televisi atau rekaman video. Ada yang menyuruhnya dengan media suara atau melalui radio, kaset rekaman. Ada yang dengan media cetak, tulisan, dan banyak lagi.
Sekarang berkembang lagi. HP ini bisa ketik rek, terdaftar di mana-mana. Mau jodoh boleh, mau ramal boleh, tahu nasib juga boleh. Semuanya ada. Mungkin dari hal yang hendaknya setiap orang menyadari bahwa dirinya berada di suatu masa yang kalau dia tidak punya pijakan kuat berpijak di atasnya dan tidak tahu apa langkah yang harus dihadapi dalam masa fitnah seperti ini, dikhawatirkan dia akan terseret di tengah berbagai kerusakan ini, kerusakan dari arah syubhat dan kerusakan dari arah syahwat. Nah, di sini letak pembahasan, letak pentingnya membahas tentang masalah fitnah. Para ulama dari masa ke masa menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, dan alhamdulillah saya sendiri pernah belajar kitabul fitan dari awal sampai akhir sama Syekh Mukbil rahimahullah taala. Kemudian juga pernah ikut doa kitabul fitan sama sebagian ulama di kota Riyadh. Dan banyak ulama yang membuat ceramah-ceramah berkaitan dengan fitnah. Sebab ini termasuk masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Perlu pencerahan dan dibutuhkan untuk mengetahui apa pijakan dan langkah yang harus dipegang ketika menghadapi fitnah. Fitnah apa saja? Fitnah apa saja? Ya. Apakah terlarang bagi laki-laki untuk memanjangkan rambutnya melewati bahu? Ya. Ini maaf ya kalau saya jawab pertanyaan ini. Siapa tahu yang memanjangkan rambutnya di sini. Ya. Ada yang mengarahkan pertanyaan khusus kepada orang tertentu. Ya, saya tidak ikut dalam hal ini. Cuma saya menjawab umum. Ya. Bahwa memanjangkan rambut kalau lewat dari bahu itu sudah terhitung ke dalam kategori perempuan. Perempuan yang memanjangkan rambutnya lebih dari bahu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa." Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, kemudian yang kedua, sebagian ada yang mengatakan bahwa memanjangkan rambut adalah sunnah. Ini ucapan yang tidak benar, atau dengan bahasa mungkin yang lebih tepat, ucapan yang kurang tepat. Nah, sahabat Rasulullah SAW dari petunjuk beliau kadang memendekkan, dan kadang beliau gundul, dan kadang beliau panjangkan. Pernah beliau panjangkan sampai di bawah di bawah ujung bawah dari daun telinga beliau. Nah, ini ada di dalam nas. Tapi bukan artinya itu adalah penyebutan sunnah seperti itu. Apalagi di masa ini, terus terang ya, di masa ini kadang dengan sima rambut yang panjang, itu tergambar dua hal. Kalau kita lihat ini tergambar dua hal. Tergambar pada sesuatu yang kurang baik, apakah ada bentuk ekstrim dalam agama atau dalam bentuk berlebihan, dan sebagiannya ada yang memanjangkan rambutnya ke arah dia lebih senang kepada seni, ini seni hal dengan ini. Nah, yang jelas menjadi ukuran adalah tuntunan dari agama. Dan seorang hendaknya melakukan apa yang sesuai dengan tuntunan agama ini. Apa hukumnya menggunakan kantongan untuk ronda? InsyaAllah tidak ada masalah. Seorang menemukan uang 1.000 atau 5.000, bolehkah dia langsung menggunakan atau harus diumumkan dahulu? Ya, kalau uangnya jatuh di tempat yang ada indikasi kuat diketahui pemiliknya, tidak boleh diambil.
Nah, ada orang yang duduk di sini tadi terlihat tua. Ya, maka ini indikasinya sangat kuat. Kemungkinan sangat kuat orang yang berdiri tadi yang memiliki duitnya. Jadi berikan kepadanya 70 tahun. Jangan lihat langsung diambil, tidak. Tapi kalau misalnya dia berada di sebuah tempat yang tidak diketahui atau tidak ada indikasi menunjukkan siapa yang punya. Nah, maka setelah dia tanya dari yang mengaku di sekitar situ, boleh dia gunakan. Tidak ada masalah. Sebab dia di bawah seperempat dinar. Ya, tapi kalau orangnya datang, kalau dia gunakan, begitu orangnya datang, ya, maka dia harus mengembalikannya. Dia harus mengembalikannya. Apa hukum mengumumkan uang dengan menempelkan di masjid, sedang uang tersebut mengandung ganda bernyawa? Ini tidak boleh, ya salah mengumumkan seperti ini. Ya, kalau datang ada orang yang mengambil itu uangnya, dari mana dia tahu orang ini memiliki? Makanya kalau ada barang hilang ingin diumumkan, diberikan pengumuman yang global saja, tidak mendetailkan barang yang hilang itu. Misalnya telah tercecer misalnya sejumlah uang. Begitu datang, saya kehilangan. Tanya kepada dia, uang kamu uang apa? Tanya. Uang apa yang hilang? Ya. Apa uang logam, uang kertas? Kalau uang kertas uang apa? 100.000 atau 50.000 atau 10.000? Ya, tanya. Kalau dia katakan hilang dompetnya, tanya dompetnya warnanya apa? Sifatnya apa? Apa yang terkandung dalamnya? Kalau misalnya ada KTP-nya dan seterusnya, tidak ada masalah. Ini semuanya ada di dalam ahkam luqarah tentang masalah bungut, barang bungut. Nah, sembarang asal dikasih saja. Ya, sebab ini hak orang. Hak orang dan hak seorang harus dijaga. Nah, apa hukumnya menghilangkan kematian lewat berkorban masjid? Itu hal yang tidak disyariatkan. Demikian pula dengan gaji dan seterusnya. Bolehkah menyentuh Al-Quran tanpa berwudu? Ya. Ini tak silam pendapat dalam para ulama. Yang paling amannya, seseorang jangan menyentuh Al-Quran kecuali dengan berwudu. Itu yang paling amannya. Kalau ini keluar dari silam pendapat. Saya sendiri yang ketenang bahwa siapa yang tidak berwudu boleh dia menyentuh dan membaca Al-Quran. Ya. Tapi yang paling amannya kalau dia berwudu dan dia menjaga dirinya dari situ. Allah. Bolehkah sholat tahiyatul masjid di pekarangan halaman atau teras masjid? Pekarangan itu apa? Ini maksud pekarangan. Halaman juga apa yang maksud halaman? Kalau dia keluar dari bangunan masjid, maka itu bukan bagian dari masjid. Kalau teras masjid, biasanya teras itu bagian dari masjid. Maka bagian dari masjid adalah masjid. Orang ketika duduk di situ, dia sholat tahiyatul masjid. Bolehkah kita mengerjakan sholat witir bersama dengan adzan subuh yang dikumandangkan? Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia sedang melakukan witir, tiba-tiba adzan subuh, belum lagi dia ganjilkan, maka tidak ada masalah. Dia tambah, dia ganjilkan, selesai. Walaupun sudah adzan subuh. Tapi kalau dia belum sholat, sudah adzan subuh, maka ini sudah luput waktunya. Sudah luput waktunya. Kalau dia witir nanti di waktu siang. Kalau dia punya kebiasaan witir, biasanya tiga rakaat, maka di waktu siang dia sholat 4 rakaat. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Kalau beliau tinggalan witir, ya di malam hari. Sebab kebiasaan dia 11 rakaat.
Apa hukum memakai kaos sepak bola yang ada nama Ronaldo, Lionel atau Lukaku? Ada nama ya, tulis nama. Harusnya itu tidak terjadi ya. Harusnya itu tidak terjadi. So kita dari bentuk mengindahkan nama orang-orang kafir, ya, dan nama orang-orang yang tidak saleh. Dan ini tidak pantas bagi orang Muslim. Apa batasan-batasan ilmu syar'i yang boleh disimpan dari ilmu yang harus disampaikan kepada orang-orang? Asalnya ilmu disampaikan. Asalnya ilmu disampaikan. Tapi kalau dia berkaitan dengan halal dan haram, tidak ada yang boleh disembunyikan. Berkaitan dengan halal dan haram. Ada pun yang berkaitan dengan fitnah atau yang lainnya, maka situ bisa dilihat pertimbangan masalah dan masalahnya. Jadi mungkin akan ada uraian yang nanti di lembaga insyaallah yang kita lakukan. Bagus masuk Mahat Ali Al-Madinah dulu apa masuk Mahat Tahfidz Quran dulu? Mohon dijelasin. Ya tergantung ya dari kondisi anaknya, kondisi keadaannya. Lihat kondisinya. So, namanya pendidikan. Ya. Itu dilihat kepada kemampuan anak. Kemudian juga dilihat pada dilihat kepada kemampuan anak, kemudian dilihat dari sisi tertib ilmiahnya kemana. Nah, hafalan Quran itu bisa berjalan bersama sekolah, bersama dengan dia belajar bisa berjalan. Tidak harus dia mengkhususkan diri khusus menghafal saja. Nah, kalau dia khususkan dirinya bisa menghafal, adalah sesuatu yang baik. Tapi menghafal Quran tidak harus dia mengkhususkan diri. Boleh dia belajar sambil menghafal. Nah, apa hukum dari sawah dengan gambaran yang meminjamkan uang mengelola sawah tersebut yang hasilnya diambil sendiri? Tidak boleh seperti itu. Itu namanya meminjam dan mengambil faedah dari meminjamkan dan mengambil faedah dari pinjaman. Ini adalah riba. Tidak boleh. Apa hukum mengkonsumsi produk-produk musuh Islam seperti Amerika dan Israel? Ini masalah banyak ditanyakan ya? Dan saya tidak tahu ini masalah bermanfaat atau tidak. Ada sebagian orang kadang dilebihkan. Saya tidak tahu bentuk kelebihannya, apakah ada hubungannya dengan urusan bisnis atau tidak. Kalau beli produk ini artinya membeli satu peluru untuk dilemparkan dibidikkan kepada Muslim di Palestina, misalnya. Maka belilah produk saya, kan begitu. Saya nggak paham apa yang mereka maksudkan. Jangan kalau dari tuntunan syariat, tidak ada masalah seorang Muslim bermuamalah dengan orang kafir, jual beli dengannya, transaksi, dia beli barang-barangnya. Apa yang bermanfaat dia beli sepanjang tidak diharamkan, tidak ada masalah. Dan ini berjalan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di masa para khulafa ar-rasyidin. Adapun di masa Nabi dimaklumi bahwa
hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim, Nabi meninggal dan baju besi beliau tergadai di sisi orang Yahudi dengan 30 sak gandum. Nabi mengambil gandum darinya. Kalau mengatakan tidak boleh mengambil dari produk Yahudi, ini Rasulullah, manusia yang paling warak, paling bertakwa, juga melakukannya. Di masa para sahabat mereka ada hubungan dagang ke Syam, ke negeri Yaman. Di Yaman ada orang-orang Yahudi, di Syam orang-orang Nasara. Bersamaan dengan itu tidak ada pengingkaran dari kalangan Islam. Tidak ada pengingkaran dari kalangan Islam. Maka siapa yang ingin memboikot produk tertentu, yaitu urusan pribadi. Silahkan. Kalau anda tidak senang misalnya dengan produk Amerika, silahkan, tidak ada masalah. Boikot sana. Itu urusan pribadi. Tapi menyuruh manusia untuk memboikot, ini masalah seruan, ajakan. Dan ajakan itu harus disertai dengan dalil. Kalau dia memang mengaku menyuruh kepada kebaikan, apalagi menjadikannya sebagai salah satu prinsip dasar keimanan. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kadang ada orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Ada kepentingan bisnis kadang. Ada yang kadang kepentingannya memanfaatkan situasi untuk berkecamuk. Tahu berkecamuk? Berusaha keras cari muka. Ada yang kadang di masa tertentu melayangkan seruan-seruan yang diinginkan adalah membesarkan kelompok. Seperti yang terjadi kemarin, kejadian Filistin. Ayo, siapa yang mau berangkat ke Filistin? Salurkan sumbangan di sana. Sekarang siapa yang berangkat ke Filistin dan mereka menyuruh itu? Dan ini sudah seruan basi dari kemarin, dari Bosnia, dari Afghanistan. Ada yang menyuruh seperti itu. Tidak ada yang pernah berangkat. Pernah terjadi kaum muslimin dibantai di sana, di Ambon, di sebagian daerah. Ini dalam negaranya, tidak ada yang pergi ke sana. Maka di mana kejujuran? Nah, dan ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa ternyata ada sebagian dari kaum muslimin yang mengambil manfaat dan mengambil keuntungan dari penderitaan kaum muslimin. Dari penderitaan kaum muslimin. Iya. Nah, apakah dalil ruku dengan meletakkan tangan di kaki atau di betis? Ruku meletakkan tangan di kaki atau di betis? Saya tidak paham apa maksudnya. Dia ruku, dia letakkan tangannya di kakinya. Kalau dia letakkan seperti itu, ini hal yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia terlalu turun ke bawah, dikhawatirkan tidak syah sholat. Sebab dia keluar dari bentuk ruku yang syar'i. Okay. Apakah hukum wanita memotong rambutnya model segi pada gondeng? Ya, jawabannya tidak boleh. Nah, bagaimana ketika sholat dan ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi? Apakah ditelan atau dibuang? Ya, harusnya dibuang. Awal dia telan. Ya, dan boleh dia keluarkan, dia simpan di kantongnya. Ya. Saat tidur keluar mani, tapi tidak mimpi. Kalau dia tahu bahwa itu mani, dia yakin itu mani, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi kalau dia tahu itu mandi. Nah, sebab Nabi SAW bersabda, "Idza ra'atil ma'", kalau dia melihat air, itu menjadi ukuran. Beda salati dengan sururi itu tipis. Apa betul? Apa sururi itu?
Jawabannya boleh betul, boleh tidak. Boleh betul, boleh tidak. Sebab sifat-sifat orang-orang Sururi ya, itu beraneka ragam. Dan dasar-dasar pemahaman mereka juga beraneka ragam. Ada yang menganut seluruhnya, ada yang sebagiannya, dan ada yang terbatas pada sebagian hal dan membangun loyalitas di atasnya. Nah, ini butuh uraian dan penjelasan. Jelas yang saya nasihatkan kepada sebagian orang yang terfitnah dengan hal ini, dia jangan melihat pada seruan-seruan tertentu dan berkeras hati pada sebagian orang yang nampak adanya kesalahan. Ya. Buang, hilangkan kalimat fanatisme dan seterusnya. Kadang ada yang dikatakan dalam diri itu ucapan hati. Ya. Dia ingkari sesuatu. Maka apa yang dia ingkari, dia ingkari. Ya. Apalagi hal tersebut jelas mengarah pada pelanggaran syariat. Nah, apakah doa yang dipanjatkan bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan? Jawabannya, kita diperintah berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari faedah doa itu. Dan ada manfaatnya dari doa. Ya. Dan di dalam Al-Quran diterangkan, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Akan menunjukkan bahwa doa itu ada manfaat dan faedahnya, dikabulkan. Dan apa yang terjadi dari doa itu, dari pengabulan di dalam doa dan seterusnya, itu juga adalah sesuatu yang telah ditakdirkan. Jadi kalau dia berkata doa itu merubah takdir, ini di satu sisi tidak boleh dia katakan, di sisi yang lain mungkin dikatakan. Sebab pencatatan takdir itu, ya, ada pencatatan namanya pencatatan umum, yaitu pencatatan di Lauhul Mahfuz. Seluruh yang ditakdirkan telah dicatat oleh Al-Qalam. Dan ada pencatatan ketika ditiupkan ruh dijani, dicatat 4 perkara. Ya, 4 perkara ini mungkin berubah di situ. Dia berdoa dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan rezekinya, di catatan malaikat berubah. Jelas? Dan apa yang berubah di catatan malaikat ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelumnya. Jelas di sini. Jadi semuanya tidak ada pertentangan. Ya, kalau dia berdoa, jangan dia berkatakan, ya, kalau sudah ditakdirkan, ya, untuk apa sih berdoa? Ini sama saja kan? Ya, kalau sudah ditakdirkan, untuk apa sih beramal? Kan begitu. Karena yang mudah, Allah memerintah kita berdoa. Dan Allah menjanjikan akan mengabulkan doa. Selesai kita berdoa, Allah akan mengabulkannya. Kan begitu. Ya, ada pun takdir, tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan terhadap diri. Membaca Al-Fatihah dalam sholat atau rukuk. Bagaimana jika makmum lupa membaca dalam sholat jahriyah atau sirriyah? Apakah dia wajib menambah 1 rakaat lagi dengan sujud sahwi? Sementara imam dan makmum yang lain tetap salam. Bagaimana jika dia melihat Siti khawatir menimbulkan fitnah? Ya, dia khawatir menimbulkan fitnah. Ini berkaitan dengan masalah sholatnya syah atau tidak. Yang melihat pada apa yang dipandang oleh orang. Panjang, dia kurang 1 rakaat. Kalau belum membaca Al-Fatihah berarti kurang 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat berdiri. Kalau dia lupa, dari sujud sahwi setelahnya. Nah, dan tidak ada kekhawatiran terhadap ini. Kalau ada yang bertanya, ini mungkin orang yang bertanya kalau ingin tahu saja. So, kalau dia melihat sujud sahwi setelahnya, artinya orang sudah tahu bahwa ini ada yang dia lupa, sehingga dia menambah. Kan begitu? Kalau dia bertanya, tenangkan dari mana? Apa hukum berfatwa tanpa ilmu? Kalau dilarang, apa ancamannya? Jelas dilarang karena ada hal yang sangat diharamkan. Bahkan hal yang sangat diharamkan. Kalau ancamannya,
Dia termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan menurut Ibnu Al-Qayyim dosa yang paling besar. Menurut Ibnu Al-Qayyim. Kenapa? Perbuatan kesyirikan yang semisalnya itu berasal karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Nah, tambah dengan ayat yang mencela tentang tersebut. Ya, waktu mencoba ya. Gambaran ada pedagang yang menjual barang dagangannya dengan harga yang sama kepada konsumen maupun pedagang lain. Maksudnya kepada apa namanya? Dia punya agen, pada agen misalnya. Pedagang dia punya agen. Dia jual kepada konsumen sama dengan harga yang dijual kepada agen. Akibatnya banyak dari pedagang yang tidak mau beli lagi produknya tersebut dengan alasan maksudnya agen yang tidak mau beli produk tersebut. Dengan alasan dia telah merusak harga pasaran. Sesuatu barang tidak ada perlindungan harga terhadap para pembeli. Bagaimana sikap yang benar? Ya harusnya ini terjadi. Kalau misalnya ada yang seperti itu, dia telah tentukan. Kalau dia punya agen, dia tetapkan harga untuk agen. Kalau ada yang beli secara pribadi konsumen, dia jual sebagaimana agen-agen yang menjual, supaya tidak merusak harga. Dan ini ditentukan dalam syariat, masuk dalam kaidah umum, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain. Karena itu masuk dalam urusan bisnis, muamalah. Orang itu harus paham fikih agar supaya jangan dia berbuat sesuatu dan dia sangka baik ternyata adalah hal yang diharamkan dalam syariat. Bolehkah ada dan kita itu dalam keadaan belum berwudu? Ini kita silam pendapat dalam para ulama. Yang benarnya boleh seorang adan walaupun dia tidak berwudu. Tapi yang paling afdalnya dia adan dari wudu. Sebab wudu termasuk zikir kepada Allah. Ya, dan zikir itu afdalnya dia berwudu. Termasuk dari pengagungan kepada Allah. Adapun kita katakan boleh walaupun tidak berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "Kana yaqulullah ala kulli ahyan." Beliau berzikir kepada Allah pada segala keadaan. Ini yang terakhir. Ada yang berpemahaman orang yang masuk neraka
akan kekal dan tidak bisa masuk surga. Apa pemahaman ini menyimpang dari akidah dan mengeluarkan orang dari ahli sunnah? Dilihat ya, apa yang dia maksud yang orang masuk neraka ini kekal dalam neraka. Kalau dia maksud orang kafir, dia betul kafir itu kekal dalam neraka, tidak keluar. Tapi kalau yang dia maksud adalah orang yang bermaksiat, muslim, pelaku dosa besar, maka ini adalah ucapan yang salah, menyisihi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Yang ucapan yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka, ini pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah yang sesat. Tentunya itu keluar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahjatul Qulub. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.